Anda kembali lagi masih bersama kami di Smart Community, masih bersama dengan para motivator pastinya barengan sama teman-teman dari IMC Indonesia Motivator Community. Masih semangat kakak-kakak motivator? Tentunya. Oh tentunya, Iya. luar biasa. Kalau di di IMC itu ada panggilan khusus nggak sih untuk setiap membernya gitu? Misalnya kalau Bung Askar dipanggilnya Bung Askar aja, atau di IMC ada panggilan khususnya Biasanya gitu? master atau coach. Oke, coach. Ya, Jadi tapi master saya panggil atau apa coach. dong nih? Bung Askar aja. Bung Askar aja. Iya, iya. Kalau Bunda Hani Tetap Bunda Hani. tetap Bunda Hani ya, lebih hangat Iya. gitu ya kalau dipanggilnya Bunda Hani. Nah, Bunda Hani kesehariannya apa aja nih kesibukannya selain di IMC? Ngisi-ngisi motivasi atau training di mana aja? Untuk masalah training saya biasa adakan BIMTEK. Terus juga aktivis ada beberapa organisasi. Dan ada juga mengurus perusahaan sendiri. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tahu gak sih smart listener, mereka tuh di di IMC tuh emang tadi seperti Bunda Hani ada usahanya. Kayaknya rata-rata yang ada di IMC gitu ya. Iya, benar. Menjalankan khususnya Punya untuk bisnis juga. usaha di bidang training. Ya, gitu ya. terutama. Luar biasa. Mau dong di training. Boleh. Boleh dong. Oke, Boleh, saya Dengan udah senang dapat hati. Iya, iya. Kasih free. Saya udah dapat tiket free nih smart listener. Ya. Iya dong. Oke. Iya, iya. Tapi IMC ini sebenarnya kita tahu Ya. dari namanya adalah komunitas atau Motivator. wadah bagi para motivator Ya. gitu ya. Iya. Sebenarnya sejak kapan dan siapa sebenarnya ini pakar mula aja istilahnya. Siapa yang Ya. mulai dan membentuk komunitas ini, Bung Askar? Iya, jadi secara nasional kita berdiri tanggal 1 Ramadan di tahun 2020 dulu. Wow, baru Iya, ya. tahun lalu. Tahun. Oke, udah Kemarin. setahun Tahun lalu ya. ya, tahun lalu. Itu di Medan. Di Medan, dan kita ada 7 orang. 7 orang senasional untuk mendirikan. Namun untuk Indonesia Timur itu baru mulai di awal tahun ini. Itu di Januari 2021 Yap. ya. Dan tentunya antusiasme para coach, para trainer, para motivator itu luar biasa, sehingga bahkan kita terbuka juga bagi akademisi, Yap. para edukator, para edutainer ya. Kalau kita bahasanya edutainer ya, di education and entertainment. Oke. Nah, begitu. Oh, jadi baru ya di Baru, 2021 untuk khusus Indonesia Timur. Indonesia Timur. Dan IMC ini regional berarti ya? Regional, Sulawesi Selatan. Regional Sulawesi Selatan yang pertama di Indonesia Pertama Timur. Indonesia Timur. Luar Pertama di biasa. Indonesia Timur. Oke. Sulawesi Iya. Selatan. Sulawesi Iya. Selatan. Tapi kan memang sebelumnya, apakah memang baru ini nih komunitas yang mewadahi para motivator, atau memang sebelumnya ada tapi tenggelam? atau Saya seperti pernah apa? buat. Ya, dan masih eksis sampai sekarang. Namun itu lebih banyak kepada senior. Oke. Dari tokoh-tokoh, para politisi, para legislator juga saya masukkan, ya para motivator senior ada di situ. Itu namanya IMOSI, Ikatan Motivator Sulawesi. Oh, Nah, oke. gitu. Jadi ini sudah ada di semua provinsi di Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara, Dari selatan sampai ya utara. sampai lah ya. utara. Wah, Ya, semua luar biasa. sudah. Itu Bung Askar yang Iya, saya yang membentuknya. Sulawesi. dan sekarang ada di Sulawesi Selatan Ya. si Ya. IMC ini IMC. gitu. Kalau Bunda Hadi sendiri bergabungnya sejak kapan? Saya kenal Bung Askar sudah lama. Jadi kami Ya. memang mitra, sudah lama bermitra. Ya, sejak di emosi. Semenjak di emosi, kemudian sama-sama mendirikan Ya, MC ini IMC dengan juga. Askar. Iya. Oke. Sampai sekarang dari Januari terhitung ya untuk Ya, di Sulawesi Januari. Selatan sendiri, benar. berarti udah banyak dong motivator yang gabung. Ada Ya, berapa nih? Saya alhamdulillah. penasaran sebenarnya. Waktu pertama kali dia Ya, dikasih ya, tahu, ya. nanti narasumbernya tuh komunitas motivator. Wow. Ya. Saya langsung perbaiki gaya ya. Ya. Jadi Ada berapa? ya, jadi secara struktural itu kita ada 20 orang saja. Ya, karena struktural ya, internal. Tapi kalau secara eksternal kita ada sampai 50-an sekarang. Ya. Oke. Sekarang 50 orang. Iya. Sekarang Yang udah tergabung 50. itu Ya, sudah sampai dan itu bertambah terus. kurang lebih 50. Ya, itu bertambah terus. Ya, insya Allah kan ya. Insya Allah kami tetap Amin. membuka ruang Ya. untuk yang mau bergabung. Ya. Nah, karena kan topik kita malam hari ini soal peran dari motivator ya Ya. di era Ya. new normal Ya, gitu. betul sekali. Apalagi di era industri 4.0 sekarang, kayaknya orang Ya. harus benar-benar bisa bersaing dan termotivasi. Ya, Benar kan benar. yang saya bilang tadi Betul di awal sekali. gitu ya? Ya. Karena apalagi pas
pas pandemi ini menghantam kita semua, banyak yang kemudian jadi patah semangat, putus asa, melihat bisnisnya bangkrut, gitu ya. Kayaknya nggak ada yang di PHK malah gitu ya. Kadang jadi paranoid mereka. Iya benar kan. Nah teman-teman motivator sendiri di IMC ngelihat itu seperti apa dan kenapa nih pertanyaannya kok bikin komunitasnya di masa pandemi juga gitu? Justru sebenarnya itulah yang memotivasi kami untuk membentuk IMC ini. Oh gitu. Ya, jadi awal mulanya karena pandemi ini sehingga lahirlah IMC ini. Ya, jadi sebenarnya pandemi COVID-19 itu sesungguhnya merupakan sebuah challenge, sebuah tantangan ya, yang tidak bisa membuat kita melempem, mundur atau kalah, ya kan? Harusnya pandemi itu menjadi mood booster buat kita, ya, menjadi pembangkit, ya. Jadi tentunya motivator ini bahkan di era new normal, di era pandemi ini bahkan semakin berkarya. Kemarin kita ngadakan training namanya Self Revolution Power. Ya. Kapan itu? Itu di bulan berapa kemarin? 3 bulan kemarin. 3 bulan yang lalu. Tapi kita akan adakan lagi untuk bulan ini. Ya, tanggal 19 nanti. Waduh, Insya Allah di bulan ini tanggal 19. Nanti kita kulik soal itu ya. Oke, silakan dilanjut dulu jawab. Ya. Nah, jadi motivator ini hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan satu energize. Ya, memberikan energi ya, bahwa orang yang menghadapi yang namanya pandemik itu jangan berpikir pandemiknya. Kita harus melihat hope di balik itu. Ada harapan di balik itu. Dan tentunya kita sebagai motivator menghadirkan bahwa seorang manusia itu memahami harus memiliki energi motivasi. Ya, untuk energi motivasi ini terus terang saya saja dari awal saya katakan ada 8 dimensi. Ya, ini panjang kalau disebut ya. Waduh. Ya. 8 panjang-panjang. Boleh disebut singkat-singkat aja. Oh, singkat aja ya. Catat aja ya. Jadi yang pertama namanya spiritual energy. Ya, jadi energi spiritual. Ini yang paling kuat sungguhnya ya, yang harus dimiliki seorang manusia. Yang kedua adalah emotional energy. Energi emosional ini yang harus dibangkitkan, bahwa semuanya harus dipositifkan. Kemudian yang ketiga adalah intellectual energy. Ya, energi intelektual manusia itu harus difungsikan. Kemudian ada yang namanya financial energy, ya, energi keuangan. Nah, ini penting sekali. Banyak orang bercerai gara-gara duit, ya. Ya benar. Salah satu faktornya, Pak ya. Ya, terus terang. Ya, kemudian professional energy. Jadi, ya, energi profesional kita harus dibangkitkan. Kita harus betul-betul bekerja secara profesional. Kemudian ada medical energi, kesehatan, kesehatan ya, healthy harus diperhatikan. Kemudian ada namanya social energy, ya, kekuatan sosial kita harus bersatu melawan pandemi, ya, jangan berdamai, bahaya kita bertempur dengan pandemi ya. Kita harus bertempur. Ya, kita bertempur. Dan kemudian, kita harus berjuang. Ya, kemudian yang terakhir yaitu natural energy, natural ya. Ya, jadi energi alam harus kita serap untuk bisa menghadapi apapun yang terjadi di alam ini. Kita harus bersatu dengan alam. Oke, menyatu dengan alam. Jadi sebagai manusia gitu ya, menghadapi pandemi ini jangan melulu fokus ke pandeminya atau masalahnya, tapi ada hope di balik itu. Dengan memanfaatkan 8 dimensi energi yang saya rasa setiap kita punya, ya nggak sih? Ya, betul sekali. Nah, setiap orang masing-masing punya. Setiap orang masing-masing punya. Pasti fokus terhadap finansial, dan berkaitan satu sama lain. Pertanyaannya sekarang, gimana cara untuk mengoptimalkan itu biar kita nih orang yang tadinya kurang termotivasi kemudian sadar saya punya nih power nih gitu. Gimana caranya untuk membangkitkan itu dan bisa itu tadi berjuang lagi. Jadi tahap awal sebenarnya ini terangkum dalam Self Revolution Power yang saya ciptakan. Ya, jadi self revolution power itu sebenarnya dimulai dengan yang namanya self awareness, memahami diri. Ya, bahwa sungguhnya setiap manusia memiliki potensi, ya, big potential, ya, potensi yang sangat besar yang menggabungkan ke-8 energi tadi. Ya, persoalannya kalau mau dikupas satu-satu kan panjang. Sampai jam 12 malam. Satu episode seminar gitu ya. Iya. Benar. Ya, dibuatkan sesi khusus ya. Nah, gitu. Yang jelas setiap manusia mulai harus memiliki awareness, kesadaran, ya. Jadi kalau Anda sadar bahwa Anda memiliki potensi itu, maka Anda akan bangkit.
Dan pintu yang utama adalah learning, belajar memahami diri Anda sendiri, ya. Sehingga kemarin di 2018 saya membuat sebuah yang namanya personality quadrant, ya, bahwa manusia itu sungguhnya itu hanya 4 model, ya kan? 4, ya. Jadi itu tergantung dari golongan darahnya. Iya, seperti Mbak Rifa golongan darahnya apa? Golongan darah O. Cek memang. Golongan, iya, terus terang saja golongan darah O itu golongan darah motivator. Iya, benar. Ya, jadi bisa gabung nanti lah ya. Ya. Kemudian ada golongan darah B, ya. Golongan darah B itu golongan darah leader. Ya, jadi orang pemimpin itu sebenarnya rata-rata memiliki kekuatan golongan darah B itu, ya. Kemudian ada golongan darah A. Nah, golongan darah A itu seorang supervisor, ya, suka mengamati, meneliti. Ya, Bunda Hani ini A, ya, suka ngamatin orang. Suka ngatur-ngatur orang juga kan? Benar, suka ngatur-ngatur. Kelihatan. Terus nah, kemudian yang keempat AB. Nah, ini unik, ya. Ini golongan darah orang Indonesia, pekerja, worker, pekerja keras, gitu ya. Ya, jadi keempatnya itu yang ada di sekitar kita sesungguhnya. Kalau Bunda Hani sendiri sebagai supervisor gitu ya, punya golongan darah. Model orang Jepang. Dan memang itu benar sekali. Nah, apakah mendapatkan jati diri tersebut baru di IMC atau di sebelum-sebelumnya? Jauh sebelumnya. Tapi waktu gabung di IMC gitu ya, sebelumnya sudah berkecimpung di dunia motivator ini sejak kapan? Saya sering ikutin seminar, bahkan yang seminar-seminar nasional juga. Terus kemudian saya banyak belajar ya, banyak belajar di situ. Akhirnya kenal sama Bung Askar, bertambahlah saya ilmunya dan lebih serius lah. Ya, lebih serius lagi untuk membangun ini IMC. Nah, kemudian pas gabung di IMC sendiri apa nih yang dirasakan dan didapatkan gitu? Pertambahan apa sih? Ya, pertama pasti pertambahan teman ya. Teman, ada peningkatan wawasan, koneksi, pengalaman. Ya, banyak lah Mbak yang didapat. Wah, luar biasa. Kalau Bung Askar sendiri, saya penasaran, udah jadi motivator sejak tahun berapa nih? Oh gitu. Sudah 11 tahun saya di dunia motivasi, ya. 2010 saya mulai. Saya loncat. Sebenarnya ya, saya loncat dari dunia properti. Ya, jadi basically saya properti. Beralih ke dunia properti. Ya, dari properti saya loncat ke dunia motivasi. Itu dengan membawa awalnya itu yang namanya self revolution training. Saya membuat training itu dari bentuk yang paling masih muda, masih istilahnya mentah lah gitu ya. Ya, kemudian dia berkembang, ya sudah roadshow di berbagai tempat, di berbagai kalangan, di berbagai media. Ya, akhirnya menjadilah namanya self revolution power. Nah, gitu ya. Nanti dan itu ada trainingnya, ada nanti, seminarnya. Iya, nanti tanggal 19 kita akan adakan lagi. Oke, baik. Kalau saya berawal dari hobi. Saya hobi memotivasi orang. Hobi ngomong, hobi ketemu sama orang juga kan ya. Iya. Waduh, luar biasa. Kali-kali aja nanti bisa langsung. Itu tadi saya tadi udah dapatkan 1 tiket gratis listener ya untuk training sama beliau ini. Oke, baik. Tapi obrolan kita nggak berhenti sampai di sini. Kita masih akan melanjutkan nih, apalagi tadi ada self revolution power yang akan diadakan nanti, tapi itu kita bahas nanti. Habis ini untuk Anda yang pengen juga jadi motivator, apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh seorang motivator? Kita akan ulas di sesi yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, Anda bisa gabung bersama kami di WhatsApp di 0811 46 1011.